Halo Sobat Intro, welcome back di podcast LPM Intro. Sebelum lanjut, kalian boleh banget untuk subscribe dulu channel kita dan jangan lupa di like, komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Di podcast kali ini tentunya bareng aku Yaumil yang bakal kita bahas nih, kita kulik, kita kupas lagi nih tentang fenomena krisis seperempat abad atau yang biasanya disebut dengan quarter life crisis. Jadi quarter life crisis itu kayak krisis di mana umur-umur yang transisinya tuh di antara remaja dengan dewasa awal. Kali ini Yaumil nggak sendiri nih karena aku bakal ditemani sama narasumber yang luar biasa keren banget, yaitu Jani Sabatina Frinitasari. Jadi Jani ini lumayan berprestasi juga nih, ada beberapa prestasinya ya. Pertama ada juara 1 Duta Genre Kabupaten Gunung Mas, terus yang kedua ada juga runner up 2 Duta Genre Putri Provinsi Kalimantan Tengah, dan ada juga predikat Putri PKKMB tingkat prodi. Lumayan banget ya prestasinya, ini kita pasti lebih relate lagi ketika ngomongin fenomena yang sudah aku sebutin ya. Langsung aja kita sapa nih. Halo. Halo. Dipanggil biasanya apa nih kamu? JJ. JJ ya? Yeah. Oke. JJ, kamu sebelumnya udah pernah dengar nggak sih tentang quarter life crisis ini? Pernah dong pastinya. Oke, menurut seorang JJ, apa sih quarter life crisis itu, J? Oke, kalau menurut aku pribadi ya, quarter life crisis itu di mana kondisi atau keadaan seseorang ketika dia mengalami perasaan gelisah, takut, khawatir, karena dia nggak tahu nih tujuan dia ke depan tuh seperti apa, masa depan dia seperti apa. Bahkan kadang quarter life crisis ini membuat seseorang tuh depresi, dan itu bahaya banget sebenarnya. Berarti gimana kita tuh nge-stuck di satu sisi ya. Iya, betul. Kita maju nggak tahu mau ngapain, bahkan ngelihat ke belakang pun rasanya nggak mau juga. Iya. Kayak ya udah deh, kita di tengah-tengah yang di posisi kita nggak tahu deh nih mau kemana gitu ya. Oke, kalau dari JJ sendiri, kalau di usia, mau tahu dulu ya sebelumnya, umur JJ berapa saat ini? Saat ini 18 tahun. 18 tahun. Di 18 tahun ini JJ sebelumnya udah pernah nggak ngerasain namanya quarter life crisis itu? Kalau secara pribadi sebenarnya pernah. Oke. Pernah banget. Boleh diceritain? Oke, boleh aku sharing ya. Kita ngobrol santai aja nih bareng JJ ya. Jadi di waktu itu kan masa-masa kalau SMA ini kan kelas 12 itu sibuk-sibuknya nih mempersiapkan diri mau masuk PTN mana, mau nanti kuliahnya di mana gitu ya. Nah, jadi waktu itu kebetulan kalau zaman kami itu masih SNMPTN nih sebutannya, belum kayak sekarang. Aku nggak tahu sih kalau sekarang istilahnya apa. Aku juga nggak tahu. Ribet banget gitu ya sebutannya. Betul. Terus? Nah, jadi pas 12 itu sudah menentukan nih waktu itu ya mau seleksi SNMPTN nih, udah memilih jurusan. Kebetulan yang bisa dipilih kan 2 jurusan. Ya, nah, betul. Karena kebetulan aku itu dari jurusan MIPA, jadi aku carilah yang sejalur dengan jurusan aku. Karena sudah jauh-jauh, sudah lama gitu ya 3 tahun. Masa kita pilih jurusan yang nggak seimbang dengan linjur gitu ya, linjur lintas jurusan. Terus? Akhirnya aku cobalah pilih ya kan, pilihan pertama dan kedua itu ya sesuai lah dengan bidang dan minat aku. Tapi ternyata apa yang aku harapkan, ekspektasi itu tidak sesuai dengan ekspektasinya Tuhan. Betul. Rencana kamu dan rencana Tuhan berbeda ya? Iya, betul. Jadi ketika pengumuman itu ternyata aku nggak lolos, dan itu sebenarnya sedih banget. Akhirnya aku kayak bingung, aku cerita dengan orang tua juga kan, jadi kayak bingung. Terus kayak aku bingung nih, udah aku anak pertama, ya tuntutan anak pertama tuh susah ya, Bung. Anak pertama, cucu pertama gitu kan. Jadi harapan orang tua, harapan keluarga ya, keluarga nenek, kakek ya, juga. Betul. Aku nggak bisa masuk ke jurusan yang aku impikan, nggak bisa kuliah di universitas yang aku impikan. Jadi aku bingung, aku gimana ya ke depannya nih. Aku nggak tahu nih, kayak sekedar buat kuliah aja aku bingung mau jurusan apa. Karena jurusan yang aku mau itu tuh udah nggak dapat, nggak lolos. Dan kemungkinan kalau aku mencoba lagi ya kemungkinan masuknya sangat kecil gitu kan. Apalagi kan kalau misalnya aku coba tes lagi, itu persaingannya satu Indonesia kan nggak mudah gitu. Kalau boleh tahu kamu dulu berarti pilihannya apa tuh, Jen? Kalau yang pertamanya kedokteran gigi, yang keduanya teknik informatika. Oke, lumayan susah dan sulit juga sebenarnya. Iya betul, susah dan sulit. Kalau boleh jujur ya, boleh cerita sedikit juga, aku juga linjur. Ini kaum linjur nih. Iya, kaum linjur ya. Tapi setelah itu kamu gimana, Je? Setelah tidak diterima di 2 pilihan kamu tuh kayak gimana? Oke, awalnya aku kayak ya udah deh, kalau ini demi kuliah sih sebenarnya. Demi ada ya, biar ada kegiatan juga kan. Karena kalau misalnya aku kayak gap year itu kan pasti sulit juga kan ya. Bingung mau kerja apa juga ini nanti ya gitu.
Jadi akhirnya ya udah deh, aku coba nih awalnya coba-coba masuk ke swasta gitu, coba-coba daftar kan namanya swasta kan termasuk mudah gitu ya, lewat jalur prestasi. Jadi coba aja daftar ke swasta. Ada beberapa universitas yang memang sudah lolos, tapi permasalahannya adalah di orang tua, karena orang tua nggak mau nih aku sampai pergi ke jauh gitu lah dari pulau ke Kalimantan, jadi nggak mau melepas sampai ke Pulau Jawa dan segala macam. Tapi asli JJ aslinya orang mana sih? Aku asli Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ya? Iya. Berarti di sini pun merantau ya? Iya betul, di sini Tapi merantau. boleh di Banjarmasin? Boleh karena jaraknya masih bisa dicapai oleh kendaraan darat. Kalau kita keluar pulau kan pakai pesawat, sulit, jauh. Ya. Oke. Sampai di tahap kamu di sini tuh kayak gimana aja? Menghadapi yang krisis tadi itu. Jadi aku kan kayak pusing, bingung, aku overthinking nih kan, jadinya kayak aku nggak tahu nih arah tujuan aku, orang tua aku nggak kasih izin untuk aku di swasta, untuk aku kuliah di luar, aku bingung. Akhirnya aku cobalah, ada waktu itu kan pendaftaran SBMPTN. Kebetulan karena ikut-ikut teman juga sih, karena teman banyak juga kan teman yang nggak lolos, jadi kan mereka ikut daftar SBMPTN. Jadi yaudah deh, demi kuliah kan ya udah. Akhirnya aku coba dan aku bingung juga tuh, bingung beberapa hari aku masuk jurusan apa ya kira-kira yang cocok dengan bidangnya aku gitu ya, dengan talentanya aku sampai bingung, sampai kayak berkali-kali nih kan ya membuka akunnya, mengubah jurusan ini kayak ya, pilihan jurusan bingung kayak ya? melihat kan ya apa ya kira-kira jurusan yang cocok ini dengan aku. Akhirnya aku cobalah ngelihat ya di Universitas Lambung Mangkurat. Oh ya aku lihat dulu nih jurusan. Aku cari yang pertama, aku cari itu yang akreditasinya A. Akreditasi A berarti itu ya? Iya, aku cari yang akreditasi A-nya dulu. Kalau urusan jurusan nama kuliahnya nanti dulu. Itu pun kamu nggak milih antara jurusan IPA atau IPS berarti ya? Enggak. Berarti akreditasi dulu nih? Iya, akreditasi dulu. Terus? Aku lihat ada beberapa nih, oke lah bilangnya. Jadi yaudah gitu. Terus aku berpikir lagi, kalau aku coba di Saintek nih kayaknya aku lolos nggak ya gitu. Karena aku merasa kayak aku tuh udah nggak mampu lagi rasanya di Saintek. Karena kemarin aku sudah ditolak kan di jurusan kedokteran. Jadi kayak yaudah deh lakukan gitu. Jadi akhirnya aku cobalah pilih yang sosum. Pilihan pertamanya itu sebenarnya ilmu komunikasi. Karena aku tuh suka gitu ya, basic aku suka dalam public speaking, aku suka ngomong dan aku tuh punya cita-cita itu mau jadi presenter sebenarnya. Tersalurkan. Halo. Ya, saat ini ya. Saat ini ya. Siapa tahu ada yang nonton, bagus nih kita ambil nih. Iya, boleh ya nanti CP aja. Terus. Oke, terus yang keduanya aku bingung karena ada dua pilihan kan. Jadi aku bingung apa aku cuma ngambil satu pilihan aja atau aku ambil dua. Akhirnya aku cari lagi nih yang akreditasinya A. Oh yaudah, ada administrasi publik. Yaudah. Kamu nyarinya tuh langsung di fakultas atau yang ini tadi kan ilmu komunikasi di FISIP juga, Atpup di FISIP juga. Apa kamu langsung ke FISIP tuh anunya? Iya langsung aja, langsung ke FISIP jadi kayak yaudah deh. Oke kan, aku cari, aku langsung daftar. Aku nggak berekspektasi besar sebenarnya kalau aku bakal lolos. Cuman aku kayak yaudah deh coba dulu gitu. Kalau misalnya nggak dapat lagi, yaudah nggak tahu mau gimana gitu. Tergantung orang tua aja lagi apakah mau jalur mandiri atau gimana, itu tergantung orang tua lagi. Akhirnya aku kayak ya udah pasrah aja, aku ngikutin alurnya aja sampai akhirnya pengumuman waktu itu dan ternyata aku lolos di Universitas Lambung Mangkurat. Tapi lagi-lagi aku bukan lolos di jurusan yang memang jadi prioritas aku. Prioritas aku kan aku mau jurusan pertama kan. Ternyata memang bukan jalan hidup aku buat di sana. Tapi aku lolos di jurusan yang kedua. Terus aku kayak mikir, gimana ya aku di jurusan ini, aku bisa nggak ya survive di jurusan ini. Sedangkan aku dari bidang yang Saintek. Aku belum pernah nih mempelajari sosum sama sekali. Dan kalau aku di jurusan ini otomatis aku akan mempelajari dari nol. Mulai dari awal lagi aku harus mempelajari segala macamnya. Jadi aku kayak overthinking, aku bingung, ambil nggak ya? Tapi ini di Universitas Lambung Mangkurat bilang gitu kan. Universitas yang menurut aku terbaik lah gitu. Akhirnya aku bingung banget, jadi kayak aduh aku bingung nih kata. Apa aku nggak usah ngambil aja kali ya, karena ini bukan jurusan yang aku impikan gitu. Tapi akhirnya yaudahlah gitu ya, daripada aku coba tes lagi belum tentu aku dapat keterima lagi kan. Akhirnya yaudahlah aku ambil, aku coba aja nih belajar gitu ya nanti. Terus di situ aku tuh sempat merenung juga, aku kayak ngelihat teman-teman aku yang berhasil masuk ke kedokteran, aku kayak membandingkan gitu lah. Aku nih bilang karena aku punya banyak pencapaian sebenarnya selama aku sekolah gitu ya. Aku termasuk orang yang aktif gitu ya, baik itu di kelas maupun di lingkup publik gitu ya, di luar kelas. Tapi kok teman aku yang kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi dia bisa kok dapat jurusan yang aku impikan gitu kan. Jadi aku kayak membandingkan hidup aku, kok dia enak ya. Kenapa aku masuk jurusan ini? Kenapa aku nggak dapat di jurusan yang itu? Padahal itu letak krisis sebenarnya. Iya, itu letak krisisnya. Iya betul. Sampai akhirnya kayak, yaudah deh. Yaudah, aku terima aja nih gitu menjalaninya. Ternyata setelah aku 1 tahun ini ya, sepanjang 1 tahun ini aku merantau di sini, aku merasa oh ya ternyata
masuk di jurusan yang sebenarnya bukan jadi prioritas kita itu nggak seburuk itu ternyata. Aku aja yang terlalu putus asa, overthinking, kayak berpikir berlebihan. Apalagi kan aku sebelumnya itu nggak pernah merantau. Jadi selalu dengan orang tua kan. Dan itu juga sebenarnya jadi salah satu quarter life crisis aku. Karena aku nggak pernah merantau. Aku nggak tahu nih kehidupan Banjarmasin ini seperti apa. Aku nggak tahu anak rantau itu seperti apa. Masih menebak-nebak dan meraba ya kehidupan kita kayak gimana. Iya, Apalagi betul. biasanya transisi dari SMA menuju kuliah itu lumayan ya, kerasa banget Iya, kayak gitu. kerasa. Kita dimandirikan karena keadaan, didewasakan oleh keadaan kayak ya Allah, kayak kita harus kuat nih kayak gitu. Apalagi kamu sebagai anak perantau ya. Iya, betul. Aku tapi kurang relate sih karena saya tidak merantau. Tapi teman-teman saya juga banyak anak rantauan, ceritanya kayak gitu juga. Iya, rata-rata anak rantau tuh ya kayak gini permasalahannya tentang kehidupannya sebagai anak rantau di tempat orang, jauh dari orang tua. Iya. Bagi aku kan 17 tahun itu tinggal sama orang tua terus. 17 Jadi tahun. iya, jadi ketika aku memasuki usia ke 18 tahun, aku kayak merasakan dunia rantau tuh kayak wah berat banget Berat ini. banget. Ini aku harus memikirkan uang bulanan, ini memikirkan kebutuhan, Memanage ya iya semuanya. manage semuanya. Aduh, Makan pusing. juga harus sendiri, maksudnya kayak kita kan kalau di rumah enak ya. Iya. Kita disediakan sama orang tua, maksudnya kita kalau ada apa namanya kayak tugas, maksudnya kayak ya udah orang tua tuh nyiapin, dipanggil dong Mil makan, kayak gitu kita makan. Tapi kalau di kos-kosan kayak ibaratnya ya kan, ya jadi kayak sedih juga gitu ya. Ya kalau kita tinggal sama orang tua kan kayak kita yaudah siap tinggal makan. Kita nggak perlu mikirin besok aku mau makan apa, besok aku kayak gimana. Kalau kita merantau ini kan kita mikir kayak aku besok makan apa ya Gi ya. Aku sudah makan ayam geprek, aku sudah makan nasi goreng. Aku sudah makan bakso, jadi bingung nih. Terus kayak gimana ya aku, pokoknya segala macamnya tuh memang pusing gitu ya sebagai anak rantau. Di quarter life crisis kamu di umur yang bisa dibilang muda ya. Karena kan kalau seperempat abad artinya 25 tahun Iya, 25 sebenarnya, tahun. umur 20-an, tapi kamu udah merasakannya di umur belasan tahun. Itu kamu tipikal orang yang kayak gimana nih? Orang tua kamu ke orang tua kayak gimana? Nah, kebetulan aku itu tipikal orang yang terbuka dengan orang tua. Jadi segala sesuatu aku ceritakan sama orang tua. Tapi yang namanya orang tua kan perbedaan umur orang tua dan kita kan lumayan gitu ya. Jadi kayak pemikiran Beda orang tua, pandangan ya beda pandangan. Jadi pemikiran orang tua tuh kadang nggak selaras dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kita tuh kadang bisa bingung juga nih apa yang ditanggapi orang tua tuh kadang nggak sesuai sama apa yang kita harapkan gitu. Tapi aku termasuk orangnya memang terbuka dengan orang tua. Aku cerita aja misalnya kayak aku di perkuliahan nih kan, kayak aku gini-gini nih mah, aku lagi mengalami masalah ini. Tapi biasanya orang tua itu, kalau dari orang tua aku memang mendukung aja selalu kayak memberikan support, semangat, motivasi. Ingat tujuan merantau, nah itu sih kalau dari orang tua. Kalau ada apa-apa balik lagi ingat di awal niat kamu mau apa. Iya, kayak betul. Gitu ya. Tapi kamu berarti selama ini ketika ada perbedaan nih dengan orang tua kamu menyikapinya kayak gimana? Apakah kamu memutuskan segala sendiri atau kamu cerita lagi ke teman kamu kayak kamu tipikal yang harus curhat ke teman nih, misalnya kalau lagi krisis nih, kan ibaratnya kalau kita tuh ada yang orang yang harus diungkapin kayak gitu, supaya nggak mendek sendiri kayak gitu, atau yang ya udah aku menghadapi sendiri deh krisis ini, ibaratnya kayak ya udah kayak gitu nelan sendiri. Kamu tuh yang kayak gimana sih? Nah kalau aku pribadi itu bukan tipikal orang yang terlalu bercerita sih dengan teman, karena gimana ya, karena aku pernah mengalami satu fase di mana ketika aku punya teman, aku kayak percaya banget nih sama dia, aku ceritakan lah apa yang aku rasakan dengan dia, tapi ternyata dia itu gak bisa jadi teman atau pendengar yang baik buat aku. Jadi akhirnya buat aku tuh trust issue sebenarnya sama orang-orang seperti itu. Ada traumatik sendiri dalam diri kamu berarti ya. Tapi aku kadang tetap cerita juga sama orang-orang yang memang aku percaya gitu. Berarti bercerita tentang krisis apa yang dihadapi, apa yang dirasakan hanya dengan orang-orang yang terpercaya tadi ya. Tapi menurut Jaja sendiri nih, apakah quarter life crisis ini tuh normal atau enggak sih kayak gitu? Sebenarnya kalau rasa takut, rasa khawatir dalam diri manusia itu tuh normal sih. Normal aja sebenarnya terjadi. Aku rasa pun kayak bukan cuma aku ya, kayaknya teman-teman semua, mungkin orang-orang yang lagi nonton sekarang juga pasti. Para kru di sini juga pernah merasakan ya. Pasti pernah merasakan gitu, rasa khawatir berlebihan, rasa takut kayak nggak tahu nih keputusan apa yang akan diambil gitu kan, karena kan segala suatu keputusan itu kan menentukan apa yang akan kita hadapi gitu. Jadi menurut aku itu normal aja, tapi kembali lagi bagaimana cara kita bisa menyikapinya dengan baik dan bijaksana. Karena kalau misalnya kita nggak bisa menyikapi dengan baik, justru quarter life crisis ini akan jadi permasalahan untuk diri kita sendiri. Kayak tadi menyebabkan depresi, bahkan bisa memicu penyakit-penyakit yang mungkin nggak pernah kita alami gitu loh. Betul.
kalau udah masalah kita ngomongin ke psikologi, ke mental ya, itu udah sangat-sangat apa ya, jadi momok yang besar ya. Iya, betul. Apalagi kalau kita memendam sendiri krisis-krisis itu ya udah kayak apa ya, ibaratnya tuh bisa meledak suatu saat yang kita tuh nggak tahu meledaknya kapan. Bisa tiba-tiba menjadi orang yang sangat-sangat sensitif gitu. Iya, betul. Betul kan? Tapi kamu selama menjalani, bukan menjalani ya, tapi pengalaman berarti ya? Iya, pengalaman. Quarter life crisis itu apakah pernah menjadi orang yang sangat sensitif? Kan mungkin setiap krisis itu punya level ya? Iya. Kalau menurut JJ sendiri ini, di mana level kamu yang waktu krisis itu? Apakah kamu udah sampai di klimaksnya atau kamu sebelum klimaks sudah menyelesaikan krisis itu? Kalau aku pribadi sebenarnya belum sampai ke klimaks sih kalau untuk quarter life crisis ini, karena aku di pertengahannya aja tuh aku sudah mulai bisa nih menentukan tentang langkah apa yang aku ambil selanjutnya. Terus aku sudah mulai bisa mengontrol diri aku. Sebenarnya aku tahu kenapa aku bisa mengalami quarter life crisis itu karena pertama aku jadi orang yang nggak percaya diri. Padahal sebenarnya aku tuh orang yang selalu pede di depan umum. Kayak aku suka orang yang bergaul gitu ya, bersosialisasi gitu. Tapi suatu ketika di mana aku menghadapi quarter life crisis, aku tuh kayak takut dengan orang gitu, kayak malas bersosialisasi. Ini gejala-gejalanya ya? Iya, kayak sosial energi aku itu di tempat umum tuh lebih cepat habis. Padahal aku tuh termasuk orang yang ceria ya kan. Bahkan teman-temanku tuh kayak nganggap aku tuh orang yang extrovert. Karena di tempat umum aku selalu melakukan hal-hal yang energi ya. Tapi suatu ketika di mana aku merasakan quarter life crisis, aku merasa kayak aku berkumpul aja deh sama orang banyak, sosial energi aku habis. Terus aku juga ngerasa kayak drastis banget. Terus aku kayak ngerasa setiap malam itu aku selalu overthinking. Aku pikir kayak gimana ya aku gitu loh yang aku pikirkan. Padahal sebelumnya aku tuh kayak enjoy aja, jalani aja gitu ya. Let it flow dulunya gitu. Tapi sekarang udah sangat-sangat itu ya waktu itu. Betul. Terus aku juga ngerasa kayak misalnya nih ada suatu keputusan, aku tuh sulit banget untuk mengambil keputusan itu, kayak bimbang gitu loh, kayak aku gak tahu nih ngambil keputusan ini kayak gimana gitu. Jadinya itu tuh mempengaruhi akhirnya kan ya ke diri aku, mempengaruhi ke kehidupan aku. Jadi itu benar-benar yang buat aku ngerasa, oh ya aku lagi di fase quarter life crisis. Makanya aku bilang tadi bahwa quarter life crisis ini tuh tidak hanya terjadi pada orang-orang yang di atas 20 tahun saat ini. Karena perkembangan teknologi akhirnya dirasakan juga oleh orang-orang yang umurnya belasan tahun. Karena adanya perkembangan dari media sosial, apalagi kayak di TikTok sekarang itu ya, berseliweran banget kayak masalah mental issue kayak gitu ya. Iya, betul. Dan itu mengolah jadi kayak, iya nih kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat ya pencapaian-pencapaian tentang orang nih. Iya, betul. Kita kan udah sering banget ngeliat di SW, di SG, di TikTok juga kayak, ya Allah, ini orang udah umur segini ibaratnya dia udah sesukses itu kayak gitu loh. Gimana dengan aku? Nah disitulah mungkin akan terjadi ya gejolak-gejolak dari krisis seperempat abad ini kayaknya. Iya betul, di krisis quarter life crisis. Quarter life crisis. Nah, itu dia. Di quarter life crisis ini, nah ada satu fenomena juga sih. Ini misalnya ya, ketika misalnya kita udah usia 25 tahun nih, kita melihat nih orang yang usianya di bawah kita itu sudah punya pekerjaan yang mapan, punya mobil mewah, punya rumah, punya tabungan ratusan juta. Sedangkan kita yang usianya lebih tua dari dia itu justru di situ aja gitu loh, dengan gaji yang misalnya cuma 2 juta. Kita harus mencukupi ini dan itu, membayar ini dan itu. Nah, di situ letak kita membandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Padahal setiap manusia itu kan punya jalan kehidupannya masing-masing gitu ya. Sudah ditentukan nih. Kamu nggak bisa nih ngikutin jalan kehidupannya si A. Karena jalan kehidupan kamu dan kehidupan si A itu berbeda gitu. Nah, jadi kita tuh sebagai seseorang yang sudah memasuki usia seperempat abad gitu ya nantinya. Seperempat abad ya. Seperempat abad. Itu benar-benar harus pintar sih, bijak menyikapinya gitu lah. Sehingga quarter life crisis ini nggak akan mengganggu bagaimana kita nanti menjalani kehidupan. Karena kita kan bukan stuck aja di seperempat abad, nanti akan masuk setengah abad, 1 abad gitu ya. Amin, 1 abad. Tapi kembali lagi bahwa life is about timing ya. Jadi ada waktu-waktu kita yang memang mungkin orang di umur segini dia udah mencapai kesuksesan versi dia, tapi kita ada lagi nih mungkin di kehidupan di umur berapa kayak gitu, kita nggak pernah tahu rencana Tuhan kayak gitu. Kalau dari JJ sendiri nih kan sudah ada pernah mengalami ya, tadi ada pengalaman. Kamu mengatasi dan mengelola dari krisis ini tuh kayak gimana? Yang pertama sih aku mengenali dulu diri aku
bisa menyikapi hal ini, aku bertanya dulu nih, apa sih yang menjadi permasalahan aku? Apa sih yang salah di dalam hidup aku yang membuat aku tuh jadi menghadapi quarter life crisis? Terus setelah aku tahu apa yang menjadi permasalahan, aku coba nih untuk membuka diri aku lagi, lebih lagi untuk mengeksplorasi diri gitu loh. Apa sih yang bisa aku lakukan untuk aku menghadapi hal ini? Terus aku juga coba nih misalnya kayak aku enek ya dengan kegiatan-kegiatan yang kayak jenuh banget. Akhirnya aku coba yang namanya quality time. Quality time. Iya, itu penting sebenarnya. Me time itu ya? Iya. Kalau Jessy me time-nya apa? Kalau aku biasanya kayak mendengarkan musik atau membaca buku. Pokoknya jangan sampai aku memikirkan hal-hal yang membuat aku jadi beban gitu loh. Atau biasanya aku kalau misalnya aku ya ke sungai. Ke sungai. Nah, karena di sana itu kan banyak sungai gitu kan biasanya. Di Kalimantan Tengah? Iya. Jadi biasanya biasanya kan mandi. Kadang bisa bawa teman-teman juga nih, kita rame-rame gitu. Sungai di sana masih bersih ya? Bersih masih. Ada yang bersih ya, ada wilayah-wilayah aja yang bersih gitu loh. Dan aku biasanya juga mendekatkan diri dengan Tuhan sih, itu yang paling penting. Karena kita kan menghadapi ini nggak mungkin ya dengan kekuatan kita sendiri gitu loh. Kalau sudah iman naik dan turun ya, kita tidak tahu bila kita tidak tahu kapan ini Mas Banjar. Kita tidak tahu kapan akan terjadinya ya. Soalnya kalau sudah ngikut iman itu rasanya sudah kayak, kalau sudah ibaratnya sudah di masa krisis tuh kadang kalau sudah tidak ingat Tuhan tuh rasanya kayak mau depresi tadi tuh ya, Jay? Iya, betul. Kebanyakan orang bisa mencapai tingkat klimaks dari quarter life crisis karena dia kurang mendekatkan diri. Iya, sebenarnya karena dia merasa dirinya tuh selalu nggak mampu gitu ya. Ya memang manusia nggak selalu mampu gitu. Makanya kita perlu Tuhan juga gitu dalam hidup kita. Mungkin harus diingat juga nih ya bahwa di atas langit masih ada langit, di bawah tanah juga masih ada tanah kayak gitu. Kan kita berlapis-lapis hidup. Nah, begitu pun juga dengan kehidupan kita sebagai manusia nih ya, bahwa ya sudah kita jalanilah di hadapan kita saat ini ya nggak sih, betul. Jangan selalu melihat orang yang di atas kita. Sekali-kali lah kita melihat orang yang di bawah kita gitu loh. Bahwa ternyata oh iya hidup kita tuh lebih beruntung dari mereka. Kita punya rumah, kita punya orang tua lengkap aja itu sudah beruntung sebenarnya. Alhamdulillah, betul. Iya, terus kita bisa kuliah aja itu hal yang beruntung sebenarnya. Mau dimanapun kita berada di jurusan manapun, sebenarnya semua jurusan itu baik kok. Gak boleh ada yang memandang bahwa jurusan ini yang paling baik, jurusan itu yang paling baik, gak boleh. Semua jurusan itu baik. Dan kita yang menjalaninya juga harus enjoy. Ya, betul. Karena kalau kita nggak enjoy nanti malah jadi satu hal beban sendiri gitu. Dan jadinya tuh malah menjalaninya itu kayak aku mau selesai, aku mau cepet-cepet kelar tanpa memedulikan proses di dalamnya. Iya, betul. Hidup itu kan masalah proses ya teman-teman ya. Bahwa yang kita lihat tuh jangan hasilnya. Tadi kan kita udah bahas tentang pengalaman JJ. Dampaknya dari adanya quarter life crisis yang dirasakan oleh JJ itu apa? Sebenarnya dampak yang lebih signifikan itu ya aku jadi takut sih sebenarnya. Takut apa tuh, Jay? Aku takut ketika ingin mencoba hal baru. Karena aku overthinking, aku bakal sama lagi nggak ya kayak sebelumnya gitu loh. Jadi aku takut banget untuk menghadapi hal baru. Misalnya kayak aku mencoba untuk ikut-ikut kegiatan atau event-event gitu, aku jadi takut kayak aku bisa nggak ya situ ya, aku takut banget gitu loh, aku nggak berani. Padahal dulunya aku termasuk orang yang kayak apapun event atau kegiatan aku selalu aktif. Oke, berarti berdampak lumayan besar ya? Iya, itu berdampak lumayan besar. Tapi aku mencoba lagi nih, balik lagi aku mencoba untuk bisa survive, untuk bisa lebih mengeksplorasi diri, karena aku rasa kalau misalnya aku stuck di tempat aja, kayak di situ-situ aja, aku nggak akan berkembang gitu loh. Betul. Akhirnya aku kayak, ya aku tertinggal lah dari orang gitu loh. Tapi ya itu lagi, kalau misalnya, ini ya kalau kita lambat itu bukan berarti kita gagal gitu loh. Bagus banget nih di highlight, kalau kita lambat bukan berarti kita gagal. Iya itu, keterlambatan bukan berarti kegagalan. Oke, terus yang berikutnya kita tuh harus bisa survive, harus bisa menjadikan quarter life crisis kita ini sebagai titik balik. Iya betul, titik balik dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Terus berikutnya kita buat to-do list nih. To-do list? Iya, apapun yang hendak kita capai berikutnya, mau itu tercapai ataupun enggak, kita tuh harus bisa goals. Iya betul. Terus yang paling penting ini sih satu, bersyukur. Betul. Bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan menjalannya dengan santai. Iya, karena kita merasa bahwa oh ya udah beban masalah ini yang ada dalam hidup kita itu bukan suatu hal yang besar gitu. Itu sebagai cara Tuhan untuk membuat kita lebih ujian ya. Ya, ujian.
untuk membuat kita tuh lebih semakin tinggi lagi gitu derajatnya. Iya. Karena balik juga nih bahwa kalau kita bersyukur pasti ditambah lagi tuh nikmatnya sama Tuhan. Iya betul. Kita kan nggak tahu ya, mungkin saat ini ketika kita sudah 25 tahun kita stuck di tempat aja gitu lah. Kita berada di posisi yang itu aja, kita nggak tahu usia 30 tahun bisa aja kita jadi orang yang sukses. Bahkan lebih sukses dari orang yang kita bandingkan pencapaiannya tadi gitu loh. Oke. Cukup keren banget ya hari ini perbincangan kita nih ya di podcast kali ini dengan mengangkat tema fenomena quarter life crisis bareng JJ. Iya. Oke, nah mungkin itu tadi ya udah disampaikan tips-tips nih dari JJ terkait quarter life crisis seperti apa. Semoga sobat intro yang nonton dari awal sampai akhir bisa melewati masa-masa krisis seperempat abadnya ya. Intinya tuh satu kata JJ teh, bersyukur. Nah itu dia. Tapi nih ya, gak kerasa banget waktu kita udah di penghujung podcast kali ini. Aku berterima kasih banget buat kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Aku juga berterima kasih nih sama narasumber keren kita hari ini. Jadi terima kasih banyak udah mau hadir di sini. Semoga apa yang kita sharing hari ini buat Sobat Intro bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua. Aku pamit undur diri, tapi jangan lupa apa nih, Je? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Betul banget. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jumpa.